Hari ini saya akan bicara tentang apa kata Yesus tentang kematiannya, saudara. Ya, kematiannya adalah kehidupan buat kita. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Next. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya Paskah itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepada Filipus, "Tuhan, kami ingin ketemu Yesus." Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia apa? Dimuliakan." Nah, kalau sampai titik di situ kira-kira mereka tambah semangat tidak? Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Wah, mereka bilang, "Iya, Engkau akan segera dimuliakan jadi raja." Waduh, mereka tambah semangat. Betul ya, saudara? Tapi itu tidak titik sampai di situ. Ada kelanjutan. Yesus bilang, saudara. Dia bilang apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang..." Saudara, kira-kira jawaban Yesus nyambung tidak? Sepertinya tidak nyambung. "Guru, ini orang mau ketemu kamu." Orang-orang Yunani, orang-orang pintar, saudara. "Ini mau ketemu kamu, mungkin mau tanya kamu apa yang akan kau lakukan ketika kau jadi raja." Tiba-tiba Yesus bicara tentang apa? Biji gandum jatuh ke tanah dan mati. Tuh, barang siapa yang mau dapat hidup, dia harus kehilangan nyawanya. Apa hubungannya? Kayaknya Yesus tidak nyambung, tidak connect. Tapi itu dimulai dari kata, "Telah tiba saatnya." Dan ini bicara tentang apa? Yesus yang bicara tentang kematiannya, saudara. Dia datang ke dunia, misi utama Yesus untuk apa? Untuk mati. Oleh karena itu, saudara, dia menaruh prioritas utamanya tentang peristiwa salib. Makanya salib itu adalah tema utama di dalam Alkitab, saudara. Semuanya bicara tentang seorang pribadi dan terlebih khusus lagi bicara tentang karya kematiannya, saudara. Amin. Di dalam Alkitab kita dimulai dari kitab Kejadian di Taman Eden. Sudah dimulai dengan apa? Tuhan itu membunuh domba. Dan kemudian kulitnya dipakaikan untuk Adam dan Hawa. Serta ini gambaran tentang apa? Tentang karya Kristus, betul? Gambaran tentang salib. Ya, itu udah dimulai di situ. Kemudian apalagi, saudara? Kain dan Habel. Bagaimana Kain itu mempersembahkan dari hasil tanah. Habel mempersembahkan dari domba, dari yang ada darahnya. Dan itu diterima. Itu semua tentang apa? Tentang karya Kristus. Kematian Kristuslah yang membuat hari ini saudara dan saya diterima oleh Bapa di sorga. Amin, saudara. Jadi saudara, salib atau karya kematian Kristus itu merupakan tema sentral yang ada di dalam seluruh Alkitab kita, saudara. Makanya sebenarnya dia mau bilang, kasih tahu tuh orang Yunani, kalian cari aku. Mungkin mau ketemu aku, mungkin mau jadikan aku raja, tapi aku punya satu misi yang lain, yang jauh lebih penting daripada apa yang kalian mau ketemu aku. Karena aku punya misi untuk memberikan kalian pengharapan, berikan kalian jawaban. Karena apa? Waktu dia bicara tentang biji gandum, siapa biji gandum yang harus mati? Yesus. Yesus itulah biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati. Karena kalau dia tidak mati, tidak bisa menghasilkan banyak tuaian, saudara. Karena dia mati di atas kayu salib, ya. Makanya hari ini saudara dan saya bisa punya kehidupan yang baru. Ada yang berkata, kenapa sih Yesus harus mati? Bukankah dengan kehidupannya saja dia jadi contoh, itu udah cukup buat teladan. Semua agama punya nabi. Nabi itu kasih teladan, kasih ajaran. Orang ikut ajarannya. Tapi Yesus bukan kasih ajaran. Yesus kasih hidupnya.
supaya kita bisa punya hidup yang baru. Bagaimana caranya dia kasih? Makanya dia harus mati. Karena waktu dia mati sebagai Adam. Sebenarnya di dunia ini cuma ada dua ras manusia, yaitu Adam dan Kristus. Adam itu ciptaan yang pertama, tapi Adam gagal karena Adam jatuh dalam dosa. Yesus hadir sebagai Adam. Tapi waktu dia hadir sebagai Adam, dia menyelesaikan kesalahan Adam di atas kayu salib. Dia tanggung itu sebagai Adam. Dia sebagai Adam terakhir yang ada. Dan saudara dan saya, firman Tuhan katakan, waktu dia mati, saudara dan saya ikut mati bersama dia. Kita tidak perlu mati sendiri. Tapi waktu dia mati, kita percaya kepada dia, saudara dan saya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Saudara dan saya sudah mati bersama dia. Amin. Dan karena kita mati, kita bisa bangkit bersama dia. Waktu kita bangkit, kita punya kehidupan yang baru. Kalau saudara orang percaya lahir baru, saudara tidak lagi di dalam Adam. Nenek moyang saudara bukan lagi Adam. Amin. Mungkin tubuh kita masih warisan Adam, tapi roh saudara dan saya itu adalah Kristus. Itu adalah ciptaan yang baru. Amin saudara. Makanya ini penting. Ini kelahiran baru. Kekristenan bukan soal kita mengikuti ajaran Kristus. Kekristenan bicara bagaimana kita mati bersama dia. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang tidak mau percaya Yesus, itu artinya dia mencintai nyawanya di dalam Adam. Dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, barang siapa tahu bahwa hidupnya di dalam Adam tidak bisa berikan dia jaminan, dia harus lepaskan itu. Caranya bagaimana? Waktu dia percaya pada Yesus, dia mati di dalam Adam dan dia dapatkan hidup yang kekal, yaitu hidupnya Kristus sendiri menjadi hidupnya hari ini. Amin saudara. Yesus memprioritaskan kematiannya lebih dari segalanya. Karena kalau tanpa kematiannya, saudara tidak bisa menjadi satu dengan dia. Makanya dia harus mati, tidak cukup. Hidupnya sendiri dia kasih ajaran tidak cukup. Karena dia harus mati sebagai Adam. Sehingga kita ikut mati bersama dia. Amin saudara. Yesus lahir untuk mati. Ya waktu dia lahir saudara, malaikat kasih tanda. Inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbareng dalam palungan. Saya pernah share di dalam kisah Natal. Yesus itu lahir itu bukan di palungan kayu. Itu palungannya itu seperti batu. Ya. Di Migdal Eder, dan dia dibungkus dengan kain lampin seperti domba yang dibungkus. Saya tahu kelahirannya sama dengan kematiannya. Waktu dia mati dia dibungkus dengan kain kafan dan ditaruh di atas batu juga. Saudara. Sebenarnya malaikat mau bilang gini, kelahiran Yesus memberikan tanda bagaimana dia akan mati. Ini anak lahir untuk mati. Yesus lahir untuk mati. Ya, tadi sudah sharing. Tema utama di seluruh kitab tentang karya kematian Kristus. Kisah domba yang dibunuh di Taman Eden, Abraham dan lain-lain. Jadi saudara, Alkitab kita itu semuanya tentang karya Kristus saudara. Saudara bayangkan, perjanjian lama menceritakan apa yang akan terjadi. Injil ini menceritakan tentang apa saudara. Kalau saudara baca kitab Injil, itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tentang kehidupan Yesus dari usia 0 sampai 30 itu cuma 4 pasal. Selebihnya, paling banyak itu bicara tentang beberapa hari sebelum dia mati. Itu paling banyak saudara. Jadi saudara tahu, kita tahu sorotan Alkitab, tema utama Alkitab tentang apa? Karya kematian Kristus. Sehingga kita tahu betapa pentingnya ini saudara. Injil tanpa karya kematian Kristus itu bukan Injil saudara. Itu cuma nasihat-nasihat. Kekristenan bukan soal nasihat-nasihat. Kekristenan bicara tentang Injil. Apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Kemudian Yesus bilang apa? Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan. Jadi saudara tahu, hari ini saudara, Kristus ada di mana? Secara fisik dia ada di sorga. Berarti saudara, secara posisi, kita juga ada bersama dia. Amin. Dia di sebelah mana? Di sebelah kanan Bapa di. Ini bicara tentang apa? Posisi kita hari ini. Identitas kita punya otoritas yang jauh lebih tinggi daripada setiap penguasa-penguasa yang ada. Amin saudara. Di mana aku ada, di situ pelayanku harus berada. Ya. Tapi juga bilang apa saudara? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh siapa? Ini bisa dua hal. Barang siapa melayani aku bicara tentang hari ini saudara,
Kalau saudara dalam Kristus, itu Bapa menghormati saudara. Yang kedua juga bisa berarti saudara, setiap kita yang melayani Tuhan, entah apapun bidang kita melayani Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, kadang-kadang waktu kita melayani tidak ada orang yang lihat kita melayani, terus tidak ada yang puji kita. Kadang-kadang kita merasa kecewa, waduh kayaknya orang tidak apresiasi saya, tidak puji. Kayaknya saya lakukan sia-sia. Saudara tahu firman Tuhan bilang, Yesus sendiri yang bilang, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh siapa? Dihormati siapa? Dihormati siapa? Bukan dihormati manusia. Bukan dihormati oleh pejabat, pembesar dunia. Dihormati oleh Bapa di sorga. Amin saudara. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita melayani Tuhan semua tidak ada yang sia-sia. Amin saudara. Kenapa jiwa Yesus bisa tergoncang? Di ayat 27 dikatakan gini, Yesus bilang gini, sekarang jiwaku terharu. Dan apa yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bukan sekedar jiwaku terharu. Kalau terharu itu bisa juga, kagum gitu ya. Tapi ini bukan terharu saudara, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, now my soul is troubled. Jiwaku ini sedang dalam masalah. Dalam bahasa aslinya kata trouble itu adalah taraso. Katakan taraso. Taraso itu adalah to stir or agitate. To stir itu seperti digoncang itu saudara. Dia Allah yang jadi manusia. Jiwanya bisa tergoncang. Apa yang buat sampai jiwa Yesus tergoncang? Dia yang selalu bilang jangan takut. Jangan takut. Dia bisa teduhkan badai. Dia yang bisa melakukan begitu banyak mujizat. Apa yang buat jiwa Yesus sampai tergoncang saudara? Pada waktu dia ada di Taman Getsemani, firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Saudara bayangkan, Yesus, anak Allah, dia sampai sangat ketakutan. Firman Tuhan berkata dia sangat ketakutan. Dia ini tahu loh saudara. Waktu dia masuk Yerusalem dia tahu apa yang akan terjadi 5 hari lagi. Kalau saudara tahu 5 hari lagi saudara akan mati mengenaskan. Kira-kira saudara takut tidak? Yesus dia tahu dia akan mati. Tapi saya percaya yang buat dia takut bukan karena dia tahu bahwa dia akan dipukulin. Bukan cambuk Romawi yang buat dia takut saudara. Sekalipun itu sakit. Cambuk itu membuat dagingnya tercabik. Tulangnya kelihatan. Yang buat dia takut bukan ketika dia tahu dia akan diludahi. Bukan ketika dia akan dipukul. Bukan ketika dia harus terjatuh berkali-kali. Yang buat dia takut adalah apa saudara? Karena dia tahu. Dari jam 12 siang, 5 hari lagi, sampai jam 3 sore, dia akan ambil semua dosa dunia masuk dalam dirinya. Saudara coba saudara pikir, kalau saudara lakukan satu kesalahan dosa, kira-kira saudara merasa bersalah tidak? Kalau orang lahir baru, saudara buat dosa, saudara rasa bersalah pasti ada. Nah saudara bayangkan, Yesus di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak pernah buat dosa. Dia juga tidak mengenal dosa. Yesus satu-satunya manusia yang tidak kenal dosa dan dia tidak pernah buat dosa karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Tapi untuk 3 jam di atas kayu salib, semua rasa bersalah, semua dosa saudara, akibat dosa itu rasa bersalah dan penghukuman. Makanya langit menjadi gelap gulita dari jam 12 sampai jam 3 sore. Karena apa? Karena terjadi kesedihan yang luar biasa. Bapa tidak mampu lihat anaknya. Karena di dalam tubuh anaknya semua dosa kita. Dosa sebelum salib. Dosa kita orang-orang sesudah salib. Dosa kita masa lalu.
dosa kita hari ini, dosa kita yang akan datang, yang akan kita buat, semua diambil sama Yesus dan dimasukkan dalam tubuhnya. Sudah bisa bayangkan? Yesus, dia tanggung semua dosa dunia, dimasukkan dalam dirinya. Itu yang paling menakutkan buat Yesus, karena dia tidak pernah buat dosa. Itu yang paling berat buat Yesus, karena dia tidak tahu apa itu dosa. Sehingga apa? Pada waktu itu Bapa memalingkan muka. Di dalam Markus 15 ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus tidak pernah panggil Bapaknya sebagai Allah, perhatikan. Tetapi hanya pada saat di atas kayu salib dia memanggil Bapaknya sebagai Allah. Yesus selalu panggil, dia ajar murid-muridnya, bahkan untuk orang berdoa dia ajar, kalian kalau berdoa panggil dia Bapakku yang di sorga. Makanya ada doa Bapa kami, betul tidak saudara? Dia tidak pernah panggil Allah Bapa sebagai Allah. Tapi untuk pertama kalinya di atas kayu salib, dia panggil Allahku, Allahku. Karena apa? Untuk 3 jam dia terputus hubungannya dengan Bapa. Itu paling menakutkan buat Yesus. Dia tidak pernah terpisahkan sedetik pun dengan Bapa. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Bapa. Dia bilang, apa yang aku lakukan itu semua dari Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Dan untuk 3 jam itu saudara, Yesus harus terpisah dengan Bapa. Dan itu menakutkan buat Yesus. Sampai dia bilang, Eloi, Eloi. Sudah tahu kenapa? Kenapa dia panggil Eloi, Eloi, Allahku, Allahku? Karena yang buat dosa, Adam itu bukan berdosa terhadap Yahweh. Adam berdosa terhadap Elohim. Makanya Yesus mewakili Adam, menebus dosa Adam. Karena Adam ditinggalkan Allah. Dia bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Supaya hari ini sebagai manusia kita punya sebuah kepastian bahwa kita punya Bapa yang tidak pernah akan tinggalkan saudara dan saya sedetik pun. Amin. Kita punya sebuah kepastian bahwa penyertaan Bapa dalam hidup saudara tidak tergantung kebaikan kita, tidak tergantung apa yang bisa kita buat, tidak tergantung seberapa kuat engkau bisa mengasihi Tuhan, tidak tergantung seberapa kuat engkau bisa melayani Tuhan. Tuhan mengasihi hidup saudara bukan karena apa yang saudara kerjakan. Amin. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus tergantung di atas kayu salib dan dia ditinggalkan. Sehingga hari ini kita bisa bilang sama Bapa, Abah, Bapa, kenapa engkau begitu memberkati aku? Kenapa engkau begitu mengasihi aku? Amin saudara. Amin. Ya, sehingga itu berikan kita sebuah kepastian. Dasar kita boleh percaya, kenapa Tuhan mencintai saya. Sama sekali tidak ada hubungan dengan performance saudara. Sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang bisa kita buat. Tapi itu oleh karena apa yang Yesus kerjakan buat kita. Karena dia harus bayar itu saudara. Sampai dia harus ketakutan. Kalau hari ini saudara bilang Tuhan bisa tinggalkan saudara. Saudara menghina apa yang dia kerjakan buat saudara. Saudara merendahkan sampai dia sampai ketakutan itu saudara. Dia bayar segitu mahalnya. Bagaimana sih kita menghargai karyanya? Dengan kita mempercayai apa yang dia sudah kerjakan buat kita. Amin. Waktu engkau dalam pergumulan, persoalan, percaya. Dia Bapa yang selalu ada buat hidup saudara. Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Next. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, kekristenan itu agak beda dengan prinsip yang ada di dunia saudara. Ya di dunia, ya setiap kali orang bersalah dia selalu cari kambing hitam. Betul? Kalau bisa orang lain yang dihukum. Ya, kalau sudah pernah nonton film The Last Emperor itu kisah tentang kaisar China yang terakhir. Itu kaisar itu saudara, dia itu punya sebuah prinsip gini. Saya itu harus selalu benar. Oleh karena saya harus selalu benar, setiap kesalahan yang saya buat, orang lain harus dihukum. Ya, dia bilang setiap kesalahan yang dibuat orang lain harus dihukum. Makanya dia kasih contoh, dia pecahkan itu vas bunga yang mahal. Dia bilang sini, panggil itu pengawalku. Hukum dia, cambuk dia. Itu prinsip dunia saudara.
Tapi dalam kekristenan, kita yang buat salah. Siapa yang dicambuk? Yesus. Kita yang buat pelanggaran, siapa yang dihukum? Raja kita yang dihukum. Amin saudara? Kalau di dunia, raja yang buat salah, orang-orang yang dihukum. Tapi kita yang buat salah, raja kita yang dihukum. Amin saudara? Ya, next terus. Nah, saya akan masuk lebih dalam lagi saudara. Yesus bilang ini, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara, dalam satu kalimat ini saja ada 3 kata kemuliaan. Dengan kata lain, Yesus bilang gini saudara, kematiannya itu memuliakan Bapa. Kok bisa ya? Kematian itu, apa hubungan kematian dengan kemuliaan? Kok kematian mendatangkan kemuliaan? Apa hubungannya kematian dan kemuliaan? Sepertinya tidak make sense. Orang mati sepertinya mati mengenaskan gitu saudara. Dihina-hina, kok itu ada kemuliaan? Nah saudara, kata kemuliaan itu dalam bahasa Yunaninya, kalau dalam bahasa Ibraninya itu di perjanjian lama itu kabot, katakan kabot. Kabot itu kemuliaan, tapi dalam perjanjian lama kata kemuliaan itu bisa memiliki 2 sisi. Sisi negatif atau sisi positif. Kalau orang sedang dalam keadaan berdosa, kemuliaan Tuhan turun, orang itu bisa mati saudara. Ada kisah dalam perjanjian lama. Kemuliaan Tuhan bisa datangkan kematian. Tetapi dalam perjanjian baru, kata kemuliaan itu adalah doksa. Katakan doksa. Bukan dosa ya, doksa. Ya. Nah apa arti doksa saudara? Doksa itu artinya glory atau kemuliaan, in wide application, literal or figurative, objective or subjective, dignity, glorious, honor, praise, worship, kehormatan, ya, pujian, dignity. Nah, opinion, judgment, view, opinion, estimate. Jadi kata kemuliaan itu juga bicara tentang opini. Ya. View, opini. Estimate, estimasi. Whether good or bad. Ya, entah itu baik atau buruk, concerning someone, tentang seseorang. Tapi saudara perhatikan yang saya garis bawahi. In the New Testament, di dalam perjanjian baru, kata kemuliaan always, katakan always. Always itu apa? Selalu. Always good opinion concerning one. Jadi saudara, kata kemuliaan itu selalu bicara tentang good opinion. Katakan good opinion. Apa itu good opinion? Kenapa kemuliaan itu dikatakan good opinion? Apa hubungannya dengan kematian Kristus saudara? Ada 2 poin utama saudara. Karena karya Kristus, kematian Kristus hari ini, kita bisa punya good opinion terhadap Bapa kita di sorga. Kita tidak salah paham terhadap Bapa kita di sorga. Berapa banyak anak-anak Tuhan, ikut Tuhan, punya gagal paham terhadap Tuhan. Punya salah paham, pahamnya salah terhadap Tuhan. Masih melihat Tuhan sebagai Tuhan yang murka. Masih melihat Tuhan sebagai Tuhan yang bisa hukum dia dengan sakit penyakit. Masih lihat Tuhan sebagai Tuhan yang bisa tinggalkan dia. Ini bad opinion saudara. Kalau saudara punya pandangan terhadap Bapa kita adalah Bapa yang bisa hukum saudara dengan sakit penyakit, kutuk, meninggalkan saudara. Ini bukan good opinion, ini bad opinion. Tapi oleh karena karya Kristus 2000 tahun yang lalu, Dia sudah ambil semua kutuk di dalam tubuhnya. Berikan kita sebuah kepastian. Good opinion. Kita punya Bapa yang tidak mungkin hukum kita lagi dengan sakit penyakit, dengan murka, dengan kecelakaan, dengan kutuk apapun juga. Dia disiplin kita, yes. Tapi dia tidak pernah hukum kita dengan kutuk, sakit penyakit, murka. Masukkan kita ke neraka, tidak pernah saudara. Itu bad opinion. Karena karya Kristus, kita diubah opini kita terhadap siapa Bapa buat kita. Amin saudara. Kalau saudara masih punya pandangan yang salah terhadap siapa Bapa, itu bad opinion. Saudara mesti mengerti karya Kristus. Karya Kristus merubah itu saudara. Yang kedua, karya Kristus hari ini, Bapa di sorga juga selalu punya good opinion juga terhadap kita karena kita ada di dalam Kristus. Amin saudara. Hari ini saudara,
Setiap kita bisa gagal. Setiap kita mungkin ada di lembah kekelaman. Tapi kalau saudara tahu siapa diri saudara, hari ini Bapak itu selalu punya good opinion terhadap saudara. Dia tidak pernah bilang, dia tidak pernah lihat saudara dengan cara pandang yang salah. Bukan karena kita baik, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Amin. Lihatlah dirimu sebagaimana Bapa lihat engkau. Terimalah dirimu sebagaimana Bapa menerima Yesus. Karena Bapa hari ini menerima Yesus. Lihatlah dirimu hari ini. Engkau ada dalam Kristus. Amin. You are God's beloved. Engkau adalah kesayangan Bapa di sorga. Next, kematian yang bawa kita kepada kemenangan. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kehilangan kuasa atas dunia ini. Dan dunia ini ada di bawah kuasa iblis, betul? Jadi kalau saudara bicara tentang peringkat saudara, harusnya setelah Allah itu manusia. Manusia diciptakan yang paling sempurna, paling mulia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berikan akses kepada iblis untuk menguasai manusia. Manusia itu di bawah iblis saudara. Dia malaikat tapi malaikat jatuh. Karena Adam dan Hawa jatuh, manusia itu di bawah otoritas iblis saudara. Ya, makanya Yesus harus hadir sebagai manusia dan rebut kembali otoritas itu saudara, sebagai manusia. Nah, makanya kematian Kristus itu mengembalikan posisi manusia, ya, sehingga manusia itu punya otoritas atas iblis saudara. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, saudara, firman Tuhan katakan mungkin itu hal yang memalukan. Tapi ada sebuah peristiwa rohani yang dahsyat luar biasa. Dia sudah merobek setiap dakwaan, setiap tuntutan yang didakwakan sama saudara dan saya. Iblis itu cara kerjanya bagaimana? Cara kerja iblis adalah dia pakai surat dakwaan. Kalau dia tidak ada surat dakwaan, dia tidak bisa serang saudara. Amin saudara. Surat dakwaannya dirobek sama Tuhan di atas kayu salib. Karena apa? Semua hukuman atas setiap dakwaan itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus waktu dia berkata, sudah selesai. Sehingga iblis tidak punya hak lagi untuk mendakwa saudara di hadapan Tuhan. Dia tidak punya hak lagi. Ayatnya di mana? Ibrani 9 ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Ini bicara apa? Bait Allah yang ada di bumi kan melambangkan bait Allah yang ada di sorga. Ya, jadi di sorga itu ada bait Allah. Musa bikin bait Allah itu karena dapat pewahyuan tentang apa yang ada di sorga. Dan untuk menguduskan bait Allah yang ada di bumi, dikatakan harus ditahirkan dengan darah. Tapi firman Tuhan bilang gini saudara, kalau yang di bumi itu harus ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik. Saudara perhatikan, kenapa benda-benda sorgawi perlu ditahirkan dan oleh persembahan yang lebih baik. Sekarang saya mau tanya, yang di sorga itu kudus tidak? Kenapa mesti ditahirkan? Saudara tahu, waktu Yesus belum mati, ada seorang pribadi yang tidak kudus bisa naik sorga. Namanya siapa? Iblis. Iblis itu dia bisa naik ke sorga. Makanya di kitab Ayub dia bisa dakwah Ayub di hadapan Bapa di sorga. Tapi waktu Yesus naik ke sorga, dia bawa persembahan yang lebih baik. Bukan darah binatang, darahnya sendiri. Dia percikkan di sorga. Dan waktu dia percikkan darahnya di sorga, dia usir iblis dari sorga. Sehingga apa? Hari ini iblis tidak punya hak untuk mendakwa saudara dan saya di hadapan Bapa di sorga. Ada lagunya ini saya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dia diurapinya, karena telah apa? Dilemparkannya para pendakwa kita. Hari ini oleh karena karya Kristus, posisi saudara jauh di atas iblis, saudara jauh di atas para penguasa. Dia tidak bisa dakwa saudara di hadapan Bapa, tapi dia bisa dakwa saudara di pikiran. Makanya hati-hati pikiran kita. Pikiran kita ini menipu kadang-kadang. Pikiran kita ini medan pertempuran yang paling besar. Hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan. Dia sering kali tembakkan tipuan. Tuhan tidak sayang sama kamu. Tuhan tinggalkan kamu. Tuhan hukum kamu. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Dia tembakkan dakwaan di sini. Hati-hati. Kalau kita kalah di sini, kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Salibnya adalah kehidupan kita. Ayat 32. Yohanes 12, Yesus bilang gini, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Seringkali kita pakai ayat ini, ayo kita tinggikan Tuhan, ayo kita tinggikan Tuhan. Dalam apa? Praise and worship. Wah, kalau kita tinggikan Tuhan, dia akan menarik semua orang datang. Wah, bukan saudara, konteksnya bukan tentang praise and worship. Ini konteksnya tentang bagaimana cara dia mati. Bagaimana Yesus ditinggikan di atas kayu salib, saudara. Dan itu juga ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 3, 14-15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam itu dia kutip dari Bilangan 21:9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang ditinggikan. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang ular tembaga dan tetap ia hidup. Saudara, ini kisahnya gini, saudara. Waktu Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir, di padang gurun tuh ular-ular tembaga itu menggigit orang Israel sehingga mati. Musa datang sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih, ada banyak ular. Tuhan bilang apa? Buat patung dari ular tembaga, tinggikan di padang gurun. Jadi barang siapa orang Israel sekalipun dia kena pagut, matanya lihat ular tembaga itu, dia akan tetap hidup. Saudara, ini lambang dari siapa? Ular tembaga. Yesus yang disalib, yang menerima penghukuman. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau dalam hidup saudara, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami intimidasi, sedang mengalami situasi yang sulit, lihat pada Yesus. Lihat pada apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Lihat dia sudah dihukum buat hidup saudara. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi engkau akan tetap hidup dan berkuasa. Bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau memandang pada apa yang Yesus kerjakan. Amin, saudara. Bagi dunia, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan, bagi mereka akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Kalau saudara tahu, saudara lemah, saudara butuh kekuatan. Amin. Hanya orang yang lemah dia tahu dia butuh kekuatan. Kalau orang yang sudah merasa diri kuat, dia tidak butuh kekuatan. Kalau kita tahu, kita bisa bilang seperti Paulus, saat aku lemah, maka aku kuat. Saat aku sadar aku tidak mampu, aku tahu kekuatan Kristus akan mengalir dalam hidupku. Waktu engkau dengar tentang dia. Next, 1 Korintus 1:21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Katakan percaya. Percaya apa, saudara? Oleh kebodohan. Bukan pemberita Injilnya loh, saudara. Jangan mengkultuskan seseorang. Ini bukan kebodohan pemberita Injil. Kebodohan pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil tuh beritanya tuh dianggap sebagai satu kebodohan. Tapi kalau saudara percaya, di situ ada kuasa yang dahsyat yang akan datang dalam hidup saudara. Amin. Ayat yang terakhir bilang gini, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan dan sebenarnya kita butuh kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Sebenarnya kita butuh hikmat Tuhan dalam hidup ini. Tuhan kasih jawabannya. Jangan pernah bosan dengar tentang apa? Karya salib Tuhan. Gereja harus beritakan tentang karya salib. Karena disitulah kekuatan kita dan hikmat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Amin, saudara.